Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam. kali ini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang diagram interaksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Kevin Fernando Hartono dengan NIM D1210022. Perkenalkan, saya Bella Prionika Lianto, NIM D1210026. Saya Muhammad Hafiz Farhan Asraf dengan NIM D1210044. Kesempatan kali ini kami akan ada 3 cakupan pembahasan, yaitu bahasan mengenai pembuatan diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Yang kedua, kontrol tegangan PU dan MU dengan PU 1000 dan MU 500. Dan yang terakhir yaitu ada gambar detail tulangan. Yang pertama yaitu pembuatan diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Untuk cara yang pertama, yaitu kita membuat pembuatan diagram perancangan kolom ini dengan melakukan perhitungan sesuai data yang sudah kita peroleh, yaitu dengan mendapatkan nilai B 500, H500, TS 200.000 MPa atau 200 kilonewton meter persegi dengan nilai FC 25 dan FY 400 dengan epsilon Y 0,002 dengan luas penampang 2.500 mm persegi dengan nilai A1 sama dengan A2 1.250 mm persegi dan nilai D 440, nilai beta 1 ini 0,85, DS 60, dan D 25. Di sini didapatkan nilai epsilon dengan rumus yaitu FY dibagi dengan nilai ES. Maka akan mendapatkan nilai epsilon Y tersebut. Apabila nilai luas penampang atau AST didapatkan dari 1% atau nilai interaksi kolom yang kita hitung, lalu dikalikan dengan nilai B dan dikalikan dengan nilai H, maka akan menemukan nilai luas penampang kolom. Untuk nilai A1 sama dengan A2 didapat dari nilai luas penampang kolom dibagi 2, yaitu mendapatkan nilai A1 dan A2 yang sama sebesar 1.250 meter persegi. Untuk tahapan selanjutnya, kita melakukan peninjauan beban sentris, yaitu dengan PO sama dengan 4.068,594 kilonewton, di mana itu didapatkan dari perumusan 0,65 dikali 0,85 dikali 0,4 atau nilai FY dikalikan dengan nilai H atau nilai H sebesar 500 dikurangi luas penampang kolom 2.500 lalu ditambahkan dengan nilai luas penampang kolom dikalikan dengan 0,4 atau nilai dari FY. Lalu ditemukan nilai PO sebesar 4.068,594. Untuk nilai Q0 itu sendiri didapatkan dari nilai B dibagi 0,025 atau dari FC, lalu dikalikan dengan nilai B dan dikalikan dengan nilai hal tersebut. Lalu didapatkan nilai 0,651. PN max ini didapatkan dari 0,8 dikalikan dengan nilai PO ini sendiri.
dikalikan dengan nilai PO ini sendiri. Untuk nilai Qmax didapatkan dari PN max dibagi dengan FC lalu dikalikan dengan B lalu dikalikan dengan H. Maka akan mendapatkan nilai Qmax ini sendiri. Yang kedua yaitu kita melakukan peninjauan beton tekan untuk menentukan terjadi jika C lebih dari nilai CB. Nilai CB ini 264 diperoleh dari perumusan 600 dikalikan dengan 440 yaitu nilai D 440 lalu dibagi dengan 600 ditambah FY. FY itu bernilaikan 400. Jadi diperoleh nilai sebesar 264 mm persegi. Selanjutnya diambil C 300.000 lebih dari nilai CB. 300 lebih dari nilai CB. Lalu untuk A nilainya 255 mm yaitu didapatkan dengan rumusnya tadi di depan sini yaitu yang ini 0,85 0,85 ini dikalikan dengan nilai C ini 300 lalu mendapatkan nilai 255 mm. Lalu epsilon 1 sama dengan 0,014 kurang dari epsilon Y. Nilai 0,014 diperoleh dari 200 ini dikurangi dengan nilai DS yaitu sebesar 60 lalu dibagi dengan nilai C yaitu 300 lalu dikalikan dengan 0,003 lalu diperoleh nilai 0,0014 sebagai epsilon 1. Untuk nilai F1 diperoleh nilai 0,28 kilonewton per milimeter persegi. Ini diperoleh dari nilai epsilon 1 dikalikan dengan nilai dari ES ini sendiri, yaitu 200 kilonewton per milimeter persegi, lalu mendapatkan nilai 0,280. Untuk nilai epsilon 2, cara mencarinya, cara mencari nilai epsilon 2 itu yaitu C dikurangi dengan nilai DS, lalu dibagi dengan C lagi, lalu dikalikan dengan 0,003. Lalu diperoleh nilai epsilon 2 sebesar 0,024, lebih dari epsilon Y, sehingga F2-nya sama dengan FY 0,4 km Newton per milimeter persegi. Untuk tabel-tabel ini sendiri, nilai minus T1 ini diperoleh dari A1 atau yang bernilai sama dengan A2 tadi sebesar 1250 dikalikan dengan nilai F1 yang sebesar 0,280 ini. Lalu mendapatkan nilai minus 350 ini. Untuk nilai CC ini didapatkan dengan cara mengalihkan beta 1 dengan nilai FC lalu dikalikan dengan nilai A lalu dikalikan dengan nilai B. Maka diperoleh nilai 2709,375. Untuk mendapatkan nilai C2 pada tabel ini,
diperoleh dari nilai A1 yang sama dengan A2 tadi 1250, lalu dikalikan dengan nilai F2 yang juga sama dengan FY ini, yaitu senilai 0,4, lalu diperoleh jumlahnya sebesar 500 ini, lalu kita jumlahkan nilai ketiga ini, lalu mendapatkan nilai 2859,3075 ini. Lalu menghitung lengan ke pusat. Minus Z1 ini diperoleh dari nilai H dibagi 2, lalu dikurangi dengan nilai DS. Di mana nilai H 500 dibagi 2, lalu dikurangi dengan 60, lalu mendapatkan nilai minus 190. Untuk nilai ZC ini sendiri didapatkan dengan cara H dikurangi dengan nilai A, lalu dibagi 2, yaitu 500 dikurangi 255 dibagi 2, yaitu mendapatkan nilai 122,5. Untuk nilai Z2 diperoleh dari Z2 ini diperoleh dari nilai H 500 dibagi 2, lalu dikurangi dengan nilai DS, yaitu 60. Lalu diperoleh nilai 190. Untuk momen ini sendiri, untuk momen sendiri ini, didapat dari perkalian ini, nilai min T1 dikali nilai min Z1 ini lalu mendapatkan nilai 66.500. Untuk nilai yang momen kedua ini didapatkan dari nilai CC dikali ZC. Untuk nilai yang ketiga ini, momen ketiga ini didapatkan dari perkalian nilai C2 dikalikan dengan Z2, yaitu mendapatkan nilai sebesar 95.000, di mana total momen menjadi 493.398,438. Untuk nilai PN didapatkan dari nilai jumlah PN ini didapatkan dari 0,65 dikalikan dengan jumlah PN sendiri, dikalikan dengan jumlah PN ini, lalu mendapatkan nilai sebesar 1858,594 kN per milimeter. Untuk nilai Mn ini diperoleh dari 0,65 dikalikan dengan total momen yang sudah dijumlahkan tadi dari ketiga momen ini, lalu mendapatkan nilai sebesar 320.708,894 ini. Lalu untuk nilai yang G didapatkan dari nilai PN dibagi dengan FC, lalu dikalikan dengan B, lalu dikalikan dengan H, akan mendapatkan nilai sebesar 0,297. Untuk nilai R ini sendiri didapatkan dari nilai Mn, lalu dibagi dengan FC, lalu dikalikan dengan B dan H kuadrat, maka mendapatkan nilai sebesar 0,103 ini. Nah, apabila tadi langkah-langkah sudah dilakukan, yang ketiga yaitu kita melakukan peninjauan pada keadaan seimbang atau balance. Terjadi PS nilai C sama dengan CB, di mana nilai AB ini sendiri 224. Di mana ini didapatkan dari nilai beta 1 yang ada di depan tadi, ini 0,85 dikalikan
264 ini mendapatkan nilai AB sebesar 224 mm. Untuk epsilon 1 ini diperoleh dengan cara 236 dikurangi dengan nilai DS, lalu dibagi dengan 264 ini, lalu dikali nilai 0,003 yang merupakan rumus. Di mana kotak 264 ini diperoleh dari nilai CB ini, 264. Untuk yang di kotak-kotak tadi. Untuk nilai yang 236 ini didapatkan dari nilai B 500 dikurangi dengan nilai sebelahnya ini tadi, yaitu 264, lalu nilainya itu 236 ini untuk mencari dua kotak ini. Nah, untuk selanjutnya mencari nilai FY. F1. Tadi F1 bernilai sama dengan FY. F1 sama dengan FY. Sudah diketahui di depan tadi, F1 sama dengan FY. Yaitu 0,4. Selanjutnya, epsilon 2 ini diperoleh nilai dari 264 dikurangi nilai DS, lalu dibagi dengan 264. 264 lalu dikalikan nilai 0,003. Ini. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai F2 sama dengan FY. Ini tadi masih sama. F2 sama dengan FY yaitu 0,4 kN per mm persegi. Untuk mengisi tinjauan gaya, lengan ke pusat, dan momen, ini dilakukan sama seperti tadi, sesuai yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, untuk yang keempat, setelah melakukan yang tahapan ke-1, kedua, dan ketiga tadi, dilanjut pada tahapan keempat, yaitu dengan menghitung keadaan tulangan menarik untuk menentukan terjadinya nilai C kurang dari CB. Diambil nilai C 160 mm seperti ini, sehingga A-nya didapatkan nilai 136 yang merupakan nilai dari beta 1 dikali dengan nilai C ini sendiri. Nilai C 160 ini. Lalu mendapatkan nilai A sebesar 136 mm. Untuk epsilon 1 didapatkan nilai 0,005 ini dari 340 dikurangi DS, lalu dibagi dengan nilai C 160, lalu dikalikan dengan nilai 0,003. Untuk selanjutnya, nilai F1 sama dengan FY, yaitu sama, masih 0,4 kN per mm persegi. Untuk nilai epsilon 2 ini, dapatkan dengan cara nilai C dikurangi dengan nilai DS, lalu dibagikan dengan nilai C lagi,
lalu dikalikan dengan 0,003. Maka akan mendapatkan nilai epsilon 2 sebesar 0,002. Di mana nilai epsilon 2 ini lebih besar dari epsilon Y. Untuk nilai nilai F2 ini sama dengan Fy, yaitu masih sama seperti ini, 0,4 kilonewton per milimeter persegi. Untuk tabel ini, untuk menilai mengisinya masih sama seperti yang tadi. Di mana akan saya jelaskan sekali lagi, untuk nilai T1 diperoleh dari nilai A1 yang nilainya sama dengan A2, lalu dikalikan dengan nilai Fy yaitu 0,4 untuk memperoleh nilai T1 sebesar minus 500 ini. Untuk nilai CC diperoleh dengan rumus 0,85 dikalikan dengan nilai FC, lalu dikalikan dengan nilai A sebesar 136, lalu dikalikan dengan nilai H yaitu sebesar 500. Maka akan mendapatkan nilai CC sebesar 1445. Untuk nilai C2 didapatkan nilai 500, yaitu diperoleh dengan cara mengalihkan nilai A1 yang sama dengan A2, yaitu 1250, dikalikan dengan nilai F2 yang sama dengan juga Fy, senilai 0,4. Maka akan mendapatkan nilai 500. Lalu kita jumlahkan nilai T1, CC, dan C2, maka akan mendapatkan total gaya sebesar 1445. Langkah selanjutnya menghitung lengan ke pusat. Untuk lengan ke pusat, itu mendapatkan nilai minus 190 itu masih sama dengan nilai yang ini ya, 190. Lalu, untuk yang ZC, dapat dilakukan perhitungan dengan cara mengurangi nilai H dengan nilai A, lalu dibagi 2. Maka akan mendapatkan nilai ZC. Apabila yang Z2 didapatkan dengan cara membagi nilai H sebesar 500 dibagi 2, lalu dikurangi dengan nilai DS. Maka diperoleh nilai sebesar 190. Untuk yang selanjutnya, yang bagian momen ini, itu merupakan yang bagian kanan, momen, tabel ini, diisikan dari nilai T1 dikalikan Z1, CC dikalikan ZC, C2 dikalikan dengan Z2. Maka jumlah ketiga momen ini ditambahkan, lalu akan mendapatkan nilai sebesar 452.990. Selanjutnya, kita akan mencari nilai PN ini dengan menggunakan rumus 0,65 dikalikan dengan jumlah PN ini sendiri, lalu mendapatkan nilai sebesar 939,250 kilonewton. Untuk nilai MN ini sendiri, kita dapatkan dengan rumus 0,65, rumusnya masih sama, tapi dikalikan dengan jumlah momen ini sebesar 452.990, lalu mendapatkan nilai MN sebesar 294.443,5 kilonewton. Untuk nilai Hi didapatkan dengan membagi nilai PN, nilai Hi ini, kita bagi dengan nilai didapatkan dari pembagian nilai PN ini dibagi dengan FC, lalu dikalikan dengan B,
lalu dikalikan dengan H, maka akan mendapatkan nilai G sebesar 0,15 ini. Untuk yang nilai R didapatkan nilai 0,94 ini dari nilai Mn dibagikan dengan F8 atau sebesar 0,025 dikalikan dengan nilai B lalu dikalikan dengan nilai H kuadrat, maka akan mendapatkan nilai R 0,094. Struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur saja jika pada nilai PU 625.000. 625.000 Newton ini didapatkan dengan rumus 0,1 dikali Fc dikali B dikali H. Maka akan mendapatkan nilai PU sebesar 625.000 Newton. Lalu kita ubah ke kilonewton yaitu mendapatkan nilai 625. Untuk yang nilai PU bawah ini, kita bisa dapatkan nilai itu di ini, di PNB ini ya. Jadi nilainya sama dengan ini. Untuk yang selanjutnya, dipilih nilai yang paling kecil, yaitu berarti 625 Newton. Dibandingkan dengan yang ini, 1549. Untuk selanjutnya, kita akan memilih nilai Q ini sendiri. Di mana nilai Q didapatkan nilai 0,1 dari nilai PU yang kecil 625 ini dibagi dengan nilai FC lalu dikali dengan B lalu dikalikan dengan H, maka mendapatkan nilai 0,1. Yang kelima yaitu kita meninjau keadaan beban P sama dengan 0. Untuk nilai P sama dengan 11,765 ini didapatkan dengan rumus 600 dikalikan dengan nilai A1 atau A2 dikurangi dengan nilai A1 sama dengan A2 ini dikali dengan nilai FY lalu dibagi dengan 1,7 dikalikan dengan FC dikali dengan B. Lalu mendapatkan nilai P sebesar 11,765. Untuk nilai Q didapatkan nilai 3.600. Ini dari perkalian 600 dikalikan dengan nilai beta 1 dikalikan dengan A1 dikalikan dengan B lalu dibagi dengan beta 1 dikali dengan FC lalu dikali dengan B. Lalu mendapatkan nilai 3.600. Untuk nilai A didapatkan dari akar P kuadrat ditambah dengan Q lalu dikurangi dengan nilai P lagi. Nilai A ini didapatkan dengan nilai P kuadrat ditambah dengan Q lalu dikurangi dengan nilai P. Maka mendapatkan nilai A sebesar 49,378. Untuk nilai F2 didapatkan dengan rumus 600 dikali nilai A lalu dikurangi dengan beta 1 dikalikan dengan DS lalu dibagikan dengan nilai A lagi.
nilai A ini mendapatkan nilai F2 sebesar minus 19,711 MPa. Karena F2 kurang dari 0, maka dipakai nilai F2 ini lalu untuk nilai Mn diperoleh dari 0,85 dikalikan dengan Fc dikalikan dengan nilai A, lalu dikalikan dengan B, lalu dikalikan lagi dengan nilai D, dikurangi dengan 49,378 yaitu nilai A, dibagi 2, lalu ditambahkan dengan nilai 0. 0 tadi yaitu nilai F2. Sesuai ketentuan, ini nolnya dari sini. Maka didapatkan nilai Mn sebesar 21.788.529,454 Newton milimeter. Lalu kita konversikan ke kilonewton milimeter, yaitu mendapatkan nilai 217.888,529 kilonewton milimeter. Maka untuk nilai Mn-nya, nilai Mn ini sendiri didapatkan dari perkalian ini dikalikan dengan ini. Maka mendapatkan nilai Mn sebesar 141.627,5,44. Selanjutnya, untuk nilai R, kita dapatkan dengan cara 141.000 ini 141.627,544 dikalikan dengan Fc, lalu dikalikan dengan B, dikalikan dengan H kuadrat. Mendapatkan nilai 0,4045. Maka nilai Mn ini kita cari dengan cara mengalihkan nilai 0,900 ini dengan ini. Dengan 141.627,544 lalu mendapatkan nilai Mn sebesar 196.677 kilonewton milimeter. Nah, untuk yang terakhir mendapatkan nilai R sebesar 0,063 ini didapatkan dari nilai Mn yang terakhir ini kita bagi dengan nilai Fc lalu kita kalikan dengan B dan H kuadrat. Nah, seperti itu untuk yang penghitungan nilai C. Untuk penghitungan interaksi kolom 2%, 3%, 4%, 5% sama cara penghitungannya. Yang membedakan cuma pada nilai AST ini, di mana yang digunakan sesuai persentase interaksi kolom yang akan kita gunakan. Maka selanjutnya, data yang sudah kita peroleh, kita rekap dengan tabel yang berisikan rasio tulangan, beban sentris G0, Gmax, dan beton tekanan yang menentukan C sama dengan 300 mm, kondisi balance CB sama dengan 260, menentukan tulangan tarik C sama dengan 160 mm, nilai GF, beban P, dan nilai F ini kita masukkan semua dalam tabel dengan tujuan untuk membuat grafik seperti ini. Nah, seperti ini grafiknya. Seperti ini merupakan gambar diagram interaksi kolom yang telah kita kerjakan tadi dari persentase 1 sampai 5%, yaitu di mana garis merah, garis hijau ini menggambarkan interaksi kolom 1%, merah 2%,
abu-abu coklat ini 3%, oranye 4%, dan yang biru ini 5%. Jadilah sebuah grafik seperti ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu kontrol terhadap BU dan MU dengan BU 1000 dan MU 500. Buatlah diagram interaksi dari kolom berikut. Data soal sudah tertera di sini. Untuk dimensi kolom, lebar 500, tinggi 500, dijadikan meter menjadi 0,5 meter. Kemudian kuat tekan beton FC25 25 MPa menjadi 0,025 km kilonewton milimeter kubik. Kemudian tegangan leleh baja FY 400 MPa dan tebal butuh selimut beton IS 60, diameter tulangan di 25 mm, tulangan sepanjang 14. Kemudian penyelesaiannya untuk modulus elastisitas ES itu 200.000 MPa, kemudian bisa dijadikan kilonewton menjadi 200 kilonewton milimeter persegi. Faktor distribusi regangan 0,085 karena F aksen C kurang dari 30 MPa. Regangan tarik baja tulangan waktu lebih 0,002. Luas tulangan A1 sama dengan A2 6872,234. Luas tulangan total 13744,47 mm persegi. Jarak antar tulangan di 440. Kemudian faktor cara penyelesaiannya seperti ini. Hasilnya dari tinjauan beban sentris, tinjauan beban beton tekan menentukan, kemudian diperoleh daya, lengan, momen. Kemudian C, tinjauan pada keadaan seimbang, balance terjadi pada nilai CB 324 mm. Untuk perhitungannya demikian, diperoleh hasil selampir, gaya, lengan, momen, jumlah PN. Kemudian untuk di keadaan tulangan tarik menentukan terjadi pada C kurang dari CB. CB-nya 264 mm. Kemudian diperoleh data terlampir, ada data gaya, lengan, momen, jumlah PN, dan batas struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur pada PU besar 625 kN. Untuk E, tinjauan keadaan bebas P sama dengan 0. Pada keadaan ini dihitung seperti balok karena luas tulangan tekan dan tulangan tarik sama. A aksen 2 dan sama dengan A1, maka tulangan tekan pasti belum meleleh. Kemudian diperoleh data terlampir, nilai kuat desain terlampir. Kemudian kita menyimpulkan beroleh tabel data seperti ini: PN, MN, PO, A, B, C, D, E. Kemudian ini grafiknya, gambar diagram interaksi kolom. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu gambar detail tulangan. Jadi gambar detail tulangan ini kami dapatkan datanya dari soal nomor 2,
Dan jumlah tulangannya itu ada 14. Kita dapatkan dari soal. Dan jarak antara D1, D2, D3, D4, D5, dan seterusnya kita sudah hitung, ada di Excel sebelumnya. D pertama itu mendapatkan jarak 600 dari tulangan tersebut ya. D2 524, D3 408, D4 292, D5 176, dan D6 itu sama dengan selimut beton 60. Dan selanjutnya perbandingan menggunakan aplikasi PCA Kolom. Jadi cara menggunakan aplikasinya tersebut, yang pertama kita harus menyiapkan data yang akan kita input, misalnya mutu beton, mutu tulangan, selimut beton, momen, aksial, dan desain kolom. Yang kedua kita input generation information, yaitu kita masukkan data desain kolom kita. Kebetulan kelompok kita mendapatkan 500 kali 500. Yang ketiga, input material properties. Kita masukkan data FC dan FY. Yang keempat, kita input section. Input section. Kita masukkan data desain kolom kita. Yang kelima, input penulangan. Jadi kita masukkan data jumlah penulangan dan diameter penulangan. Dari kita sendiri, dari kelompok kita mendapatkan jumlah tulangan 14 dan diameter tulangan, sebentar, diameter tulangan 60. Selanjutnya, yang keenam kita input load. Kita masukkan beban PU dan MU, lalu yang ketujuh kita running. Dan kita copy, lalu kita tempelkan ke Excel. Lalu, kesimpulan dari perbandingan menggunakan aplikasi kolom ini adalah beban yang diinput masih berada di dalam diagram. Diagram dapat disimpulkan kolom 500 kali 500 dengan 14 batang tulangan, diameter 25 ulir, aman menahan beban 1000 kN. Selanjutnya, kesimpulannya dari diagram, ternyata titik PU dan MU berada pada diagram interaksi desain, sehingga kolom tersebut mampu menahan beban yang bekerja. Kurang lebihnya, saya minta maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.